Saya ngamati setiap hari dengan limbah yang ada dan menghasilkan barangkali kalau kita berjujur 1 kali 4 atau 1 kali 5 untungnya dari limbah yang dihasilkan. Pernah di sektor 21 Citarum Harum kan? Iya. Itu kan ngurusin masalah limbah, sampah segala macam. Gaungnya udah hebat. Itu sebetulnya perputaran uang itu besar di pemulung itu kan? Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Baraya Kang Yusep. Ketemu lagi dengan saya, Brigjen TNI Purnawirawan Yusep Sudrajat, dalam podcast Baraya Kang Yusep. Kali ini, walaupun hari-hari libur, hari Sabtu, saya kedatangan sahabat-sahabat yang berjuang untuk lingkungan sangat luar biasa. Ini yang dibutuhkan oleh negara Indonesia, pejuang-pejuang lingkungan. Kita sapa satu-satu. Ada 4 narasumber hari ini datang ke tempat saya. Yang pertama Kang Heri, selamat datang Wilujeng Sumping. Wilujeng Sumping. Kang Heri, Kang Tarmin, Wilujeng Sumping, Pak Hartoyo, Kang Maulana. Ini sahabat Baraya Kang Yusep. Beliau ini, Kang Hari ini adalah Ketua IPI BPD Jawa Barat. BPD Jawa Barat ya. Jadi Ketua Ikatan Pemulung Indonesia Wilayah Jawa Barat. Iya. Begitu ya? Betul. Badan Pengurus Daerah. Badan Pengurus Daerah Jawa Barat. Terus yang kedua Bapak Taryono. Tarmin. Bapak Tarmin. Saya sebagai Ketua Ikatan Pemulung Indonesia di wilayah Kota Bekasi, Korwil Bekasi. Ya. Terus yang berikutnya Pak Saya Pak Hartoyo, Sekretaris Wilayah Kota Bekasi. Sekretaris Wilayah Bekasi. Kota Bekasi. Berarti stafnya Pak Tarmin ya. Terus yang berikutnya Kang Maulana. Saya dari media Kota Jaya kebetulan sebagai tim Horticulture Circle dari Ikatan Pemulung Indonesia. Masuk ke organisasi pemulung tapi bidang media sosial. Ya, media untuk membantu. Media, ya. Jadi memang harus semua ya. Jadi gini Kang, kita ngobrol santai aja. Ya. Kita ngobrol santai. Yang pertama saya nanya sama suhunya dulu nih. Karena Jawa Barat kan suhunya Kang Asep nih. Kang Heri. Kang Heri. Kang Heri. Apa yang terpikir oleh Kang Heri tentang pemulung, Kang Heri? Ya, pemulung ini kan kalau dalam status sosial golongan bawah ya. Ya. Justru kami ini terpanggil untuk mengangkat harkat martabat pemulung. Ya. Yang dulunya tahun-tahun 80 kan Ya, tidak dianggap lah. digelarin Gepeng segala macam ya, betul. Gelandangan dan pengemis. Alhamdulillah dengan adanya kita Ya. mulai terangkat gitu kan. Iya. Wow, karena tahun 92 tuh ya Pak Harto udah menyanakan Laskar Mandiri gitu Iya. kan. Nanti juga jadi pemulung, rencana kita mau diangkat lagi menjadi apa? Pemulung pahlawan devisa. Pohon devisa. Betul. Sebetulnya Kang Heri, saya kan pernah ya. Iya. Pernah di sektor 21 Citarum Harum kan. Iya. Itu kan ngurusin masalah limbah, sampah segala macam. Gaungnya udah hebat. Itu sebetulnya perputaran uang itu besar di pemulung itu kan? Betul. Cuma karena kotor orang jijik kan. Betul. Padahal uangnya luar biasa di situ. Betul. Perputarannya itu. Ya. Ya bener Kang ya. Betul, betul. Iya. Akang sendiri Kang Heri terjun jadi ketua sekarang di IPI Provinsi Jawa Barat. Iya. Latar belakang Akang apa? Saya basicnya sarjana hukum. Ya. Dulu sih beracara, tapi sekarang Ya. sudah tidak. Ya. Kebetulan teman-teman di pusat narik saya jadi ketua Kumham di sana. Kumham di DPP, DPP di pusat ya. pusat, betul. Nah, ketua ngangkat BPD Jawa Barat di Garut, tapi
mengundurkan diri karena yang diangkat itu mendirikan organisasi Organisasi baru. API itu, Ya. Asosiasi Pemulung Indonesia Asosiasi ya. Pemulung Indonesia. Jadi ada beberapa organisasi ya. Betul, Nah, ini betul. IPI, ada API ya. Nah, karena kekosongan, saya suruh mengelola di BPD gitu. Oh, di Jawa Barat ya. Saya udah bentuk sih korwil-korwil di mulai Bandung ya, Ya. Bandung sekitarnya Cimahi. Ya. Sekarang sedang di ini lagi diperbarui lagi gitu nanti. Ah, jadi Barang Yosep, Kang Hari ini latar belakang pendidikannya ada sarjana hukum, Ya. pengacara ya, Ya. pengacara. Tapi kenapa beliau mau peduli dengan lingkungan, terjun ke dunia pemulung? Sekarang sebagai ketua IPI Jawa Barat, mungkin ada yang latar belakangnya itu, Kang, bisnis atau apa dulu sebelum menjadi masuk organisasi ini? Kebetulan saya kan bidang khusus kertas ya, kertas. Saya lebih baik wira swasta lah daripada menangani atau beracara gitu ya. Oh, Saya berarti akan coba gitu. dulu pernah menjadi pengepul juga, Pernah. pengepul kertas-kertas dus-dus itu ya? Iya, tapi sistem big press. Ya, iya, Di iya. Garut hanya satu-satunya big press. Sampai sekarang itu? Enggak, sudah enggak karena enggak. kita pakai dana bank ya. Ya. Ya tahu sendiri bank kan. Akhirnya ya kita ngalah lah, kita jual. Yang penting ketutup lah gitu. Oh, dulu kertas-kertas dus-dus itu yang dari mall-mall itu ya? Iya betul. Nanti Dari kan toko-toko kita kirim lagi ke pabrik. dibeli, dijual, Iya. akang yang ngepul, Iya, kirim ke pabrik. pabrik. Oh, gitu ya. Sekali kirim tuh 1 tronton. Kemana dulu kirimnya? Ada ke PCP yang di Subang. Ya. Atau ke Bandung ini, Banjaran kan ada tuh? Ada, cuman kita kontraknya dengan PCP. Oh. Iya, Yuk, ini ya di Subang ya. iya Subang. Nah, jadi itu memang ini latar belakangnya memang walaupun pendidikannya saja hukum, pernah terjun di dunia Pemulung. pemulungan, persampahan. Nah, Daur terus ulang, daur daur ulang ya. Yang berikutnya Kang Tarmin ya. Kang Tarmin ini ketua Korwil Bekasi, Kota Bekasi, IPI Kota Bekasi. Bantar Gebang di bawah naungan dia. Bantar Gebang di bawah Akang. Ah, Kang, gimana Kang? Suka dukanya dari awal Akang terjun ke dunia pemulung tuh udah tahun berapa Kang? Aduh, ya kalau suka dukanya sebetulnya awalnya baik, ya sangat baik, karena memang Akang asli orang Indramayu Indramayu, yang berdiri hijrah ke Bekasi, ke Jakarta ya. tahun 90 ke Bekasi Bantar Gebang. Tahun 80 Jakarta. Tuh, Jadi datang jauh-jauh dari Indramayu. Indramayu hanya sebagai jadi pemulung di sana. Belum pemulung dulu. Belum pemulung. Jual mie Awalnya tek-tek. enggak? Dulu saya Ya. pernah tahun 80, tahun waktu itu wakil presidennya Bapak Umar Wiradi Kesulitan. Ya, Pak Umar ya. Waktu zamannya misterius Ya. masih, saya itu dagang mikul itu Bantar- Asongan. bukan dagang mie tek-tek yang di keliling. Oh, beli tek-tek ya. Ah. Saya nggak salah itu 1 tahun, dapat 1 tahun karena saya waktu itu sangat miris ya, tapi takut dan enggak Ya. karena ada banyak mayat yang di jalan itu. Iya. Tahun itu Ya tahun 80-an ya. terus saya punya dapat kenalan orang Jogja Ya. yang mengaku dan mengangkat saya itu orang Jogja, Ya. Pak D Suhid namanya, dan mengajari saya bahasa Inggris, Ya. bahasa apa, dan beliau mengolah limbah itu. Ya. Akhirnya saya ikut. Ke Bekasi. Memang sudah di Bekasi itu. Udah di Bekasi ya. Di Jakarta. Di Jakarta. Bekasi. Itu sudah mulai itu karena masih tahun 80. Kan ke Bekasi tahun 90. Bapak Akang mulai terjun tuh pemulung beneran atau hanya di rumah? Ya kalau dulu pemulung ya, Pemulung beneran tiap jalan ngambilin itu ya? enggak juga kalau itu. Gimana? Dulu ya itulah kerja mengambil sampah, tapi yang punya Pak D itu boleh belanja, boleh beli. Oh, Pemulung. Pak Ade itu dia ngepul dari pemulung. Akang kerja dengan Kerja. Pak Ade kerja di situ. Iya. Saya Memilah-milah ya. Betul. Milah plastik, milah kertas gitu ya. Yang banyak tuh ya jenisnya plastik.
Ya. sama kardus kertas Iya. Iya. seperti perangkat tua. Nah plastik itu makanya saya sekarang kalau ditanya itu apa? Ya. Ya saya sambil merem pun saya mungkin tahu. Ini harganya berapa? Bukan. Misalnya nih kayak jenis plastik kan jenisnya itu ada 17 macam. 17 macam ya. Oh, banyak ya Ada plastiknya. PP, HD, Iya. terus PE, terus polyester, Iya. PVC, itu udah macam-macam dah. LD apa. Ya karena udah tahunan udah paham lah Paham. bentuknya apa. Sambil merem pun kalau ditunjukkan itu suruh saya merem. Tunjukkan di bawah dari sana itu ini plastik apa, saya pasti tahu. Tahu ya. Tahu karena memang saya sudah bergelut dari mulai tahun itu. Ya jadi Barek Yosep ini ketua IP Kota Bekasi ini memang bergerak dari awal, dari kecil sekali, dari bawah, jauh dari kampung halaman, datang terjun di dunia pemulung waktu itu. Sekarang udah jadi ketua, udah jadi bos ini. Ya, amin, amin. Alhamdulillah. Itu berarti kemajuan, Kang. Itu kemajuan. Kang, Kang gimana, Kang? Ceritanya, Kang. Ini kelihatannya, Kalau saya pribadi, saya panggil Abah aja ya. Abah siapa tadi? Abah Hartoyo. Usia udah berapa, Bah? baru 68. Baru 68, masih muda. 68, mulai umur berapa masuk jadi pemulung, Bah? Jadi ceritanya panjang, Pak. Saya 68 itu latar belakang saya SPG. SPG, Nah, dapat ikatan dinas dari pemerintah. jadi guru. Nah, berhubung ibu itu udah almarhum, kita mau kuliah lagi, Ya, nggak ada biaya. ya. Nah, terus kita mau pengangkatan pun takut dibuang ke Kalimantan, di luar Jawa lah. Padahal di sana lebih enak, Bang, hidup waktu itu, tapi takut ya. Nah, Waktu itu takut ya. namanya kita orang awam ini apa? Kita merantau itu ya dari Semarang langsung ke Jakarta. Ke Jakarta. Nah, itu ke Jakarta bukannya naik bis, Pak, naik kereta barang yang muat sapi Iya, dari iya. Stasiun Tawang ke Tanah Abang. Ya, Nah, lah makan saya itu tadinya kita pakai baju pakai celana nyampe Tanah Abang tinggal celana pendek. karena mau dijualin di Saya tengah jalan. lontong. Bukan pakai lontong. Iya, benar Pak. Itu tahun berapa tuh, Itu Bah? tahun 70 pokoknya Jatinegara Tanjung Priok Pak. Ya. Itu ada lampu. Saya jalan terus ini liatin orang ngambil ini ngambil itu. Kita mau makan kan pusing Pak. Ya, Ngikut yang teman kita ketemu saya dipanggilnya si kecil ini. Kecil sini ikut saya. Ikut aja. ya. Mungut, tapi kita diakalin dulu. Timbul diakalin, nah otak kita jalan. Iya. Itu kita udah tahu pembelinya. Langsung aja. Nyari sendiri, Pak. Nyari sendiri. Jembatan hitam. Ya, Nah, sesudah di jembatan hitam, perasaan kok hina bener dalam hati. tinggal muter-muter dapat duit gitu ya. Ya, cuma kok kelihatannya kok orang memandang kita kadang-kadang kita makan aja dijauhin. Ya, karena emang bau, Pak. Nggak mandi, nggak pernah mandi kan, Pak? Jadi kita makan. Ya dibilangnya gelandangan kan waktu itu ya. Iya, Gepeng. gepeng ya. Kadang-kadang kita ketangkep dibawa ke pondok bambu, pengen mendingan lamaan, Pak. Karena makan gratis. Makan kita di luar itu tidur. Makan gratis, tidur dikasih selimut ya. Di luar kita masuk angin lagi ya. Akhirnya udah bebas dari apa keputusan itu dikeluarin, kita mau berotak, Pak. Mulung. Tetap mulung. Mulung lah kan belum punya kerjaan tetap. Iya, iya, iya. Nah, dulu boro-boro kita punya jasa ditanyain orang. Iya. Orang dari Semarang orang bingung, ini orang nggak jual sapi, nggak jual apa, Nah, kok bisa nyampe Jakarta pulang pergi? Orang nanya. memang waktu itu Semarang Jakarta jauh ya. Oh, itu kalau naik Waktu itu bus ngeri ya. 3 hari 3 malam, Pak. Ya. Awak lewat. Lewat Alas Roban dulu ya. Alas Roban dulu. Saya aja inget, Kang. Saya tahun 85 sampai 88 kan di Magelang, di Akademi Militer. Kalau mau IB, Kang, dari Magelang sampai ke Bandung ini, itu bisa naik 3-4 kali bis. Berhenti, nanti di Tasik berhenti di Garut, nyampe-nyampe. Tidak seperti sekarang langsung. Itu tahun 85 sampai 88. Apalagi tahun 70. Ya. Kang Maulana apa awalnya terjun di pemulung ini? Gini, saya pertama dari mengamati pemulung. Ya.
Waktu itu mulai tahun 83. Saya ngamatin pemulung itu di satu perusahaan ya. Ya. Di perusahaan besar di perusahaan internasional di Jakarta ini, kebetulan saya di dalamnya. Ya. Itu selama dari 80 sampai 98 pas ada sesi ekonomi. Ya. Itu saya lihat pemulung, ada seorang pemulung yang berhasil sukses lah. Ya. Dia kebetulan megang perusahaan itu tinggal di penggilingan, tapi di penggilingan. Saya ngamatin setiap hari dengan limbah yang ada, dia menghasilkan barangkali kalau kita jujur 1 kali 4 atau 1 kali 5 untungnya dari limbah yang dihasilkan. Ya. Di perusahaan itu kan banyak limbah itu. Limbah, Ada perusahaan, Ada plastik, ada dus, ada apa-apa kan? pasti plastik. Iya, banyak lah. Lain bahan lain pabrik macam-macam. Iya. Ini dimasukkan uang kan? Iya. Udah. Ini belum masuk ke IP nih. Iya. Tahun 98 sampai tahun 93 itu saya ngamatin di jalanan. Jalanan. Waktu itu saya meliput. 8893 ya. Ya, meliput itu di luar. Ya. Kebetulan waktu itu ada di Monas, Ya. Tagang Tenong juga. Ya. Jadi saya lihat itu pemulung. Jadi saya perhatikan pemulung, nyambung lagi ke pemulung lagi gitu. Ya. Di situ saya amatin juga. Dari pemulung itu saya lihat di sana mereka mau kotor-kotoran. Ya. Yang megang pernah saya foto itu, megang anak. Ya. Ini kira saya gini, mereka nyari uang untuk anak sampai kotor-kotoran. Sampai gitu ya. Kenapa kita yang bersih masih berpikir kok masih ngambilkan keluarga? Ini yang saya pikir saya. Iya. Karena saya mikir tuh. Nah tahun 93 saya kenal lah dengan pertama kali IP ini dibentuk oleh Kathy Lengkong. Pertama kali Kathy Lengkong. Sebelumnya sekarang Paulus Muli. Ya. Jadi pertama kali ibu Kathy Lengkong juga pemain film waktu itu. Anaknya udah 12 tahun. Saya coba meliput beliau di IP ini sampai saya terpanggil untuk saya Terjun di situ. dan akan kembangin manajemennya. Ya. Kenapa saya demikian? Saya melihat ini wadah pemulung karena saya tertarik itu pemulung ini unik. Ya. Dia boleh katakan kalau dulu zaman itu pemulung barangkali keuntungan rokok Ya. pemulung. Ya. Iya. Tapi setelah saya amatin kemarin kok udah lain ini peningkatannya. Nah terakhir saya lama nggak bertemu lagi, tiba-tiba anaknya nimbul, saya udah nggak tahu lagi nih pimpinannya. Begitu ibu Kathy Lengkong meninggal, saya dengar anaknya terus boleh melanjutkan. Saya datangin itu IP. Saya datangin IP, ketemu kebetulan anggota saya, kebetulan kepala Korwil Indramayu. Ya. Setelah saya lihat IP ini meninggal, nah ini yang perlu dihadapi pemerintah barangkali kita ini Perlu ya. PR lah, Ya, pemerintah perlu melirik lah. Kenapa? Sedikit aja lirik. IP ini Karena perlu wadah ya. Jadi IP ini Republik Indonesia memang dia selain mengolah pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, Oh banyak di ya. arah sana. Yang kedua, saya meliput kemarin sebelum kemarin Rapimnas, Ya. dia coba membantu anak yatim, coba membantu bikin beasiswa sejumlah kemarin kalau nggak salah 83 ya. Kalau seluruhnya Yang di seluruh 100 dia 83 Bekasi. Ya. Jadi dari situ saya melihat ini terus saya ikut. Makanya di sini setelah kemarin Rapimnas ada satu peningkatan di sana dikatakan ketua bahwa memang IP ini jadi pahlawan lingkungan. Pahlawan dia. Nah, Perlu itu. perlu. Yang kedua dikatakan kemudian akan ditingkatkan. IP ini bukan sekedar nama ikat pemulung, tapi ini merupakan suatu wadah penampung pengangguran. Pengangguran ya. Daripada yang pengangguran agak ini loh. Ya. Sebab pemulung ini ternyata jadi bisa hidupin keluarga. Ya. Dulu cukup sekarang hidupin keluarga. Jadi ya. Jadi ada tingkatan yang mana dari plastik itu ada jadi plastik itu ada jadi hebel Macam-macam ya. macam-macam. Iya, macam-macam. Jadi di sini barangkali termasuk barangkali kenapa saya Gabung di situ. Manajemennya saya bantu, makanya saya masuk dalam tim quality control circle. Iya. Jadi mulai dari education training, PIPO-nya kita bantu supaya berkembang karena terpanggil. Ya. Ya. Jadi Barang Yosef, ternyata IP itu bukan hanya sekedar pemulung aja, udah jauh melangkah untuk mewadahi pemulung-pemulung yang ada. Dulu kita lihat pemulung itu terus terang aja alergi, karena kebanyakan
yang mau dipulungnya kertas, sampah, begitu meleng yang punya rumah sepeda pun hilang. Betul. Iya kan? Betul. Sepeda pun hilang. Berarti perlu kejujuran juga orang pemulung itu gitu loh. Perlu jujur, perlu memang yang memang diambil harus minta izin ke yang punya rumah. Betul. Kalau memang ada di depan rumah, dibuang atau tidak kan gitu ya? Jadi memang sekarang nggak ada perjanjian, ada Iya. istilahnya. IP sudah sampai itu kena sanksi. Alhamdulillah. Ya gimana kan? Yang tadi Jadi, alhamdulillah untuk saat ini, makanya terbentuklah organisasi itu di setiap daerah. IP ini setiap daerah, setiap wilayah, bahkan dari BPD sampai Korwil, Komcat. Ya. Jadi sampai kecamatan dan ranting desa. Ya. Jadi tujuannya agar membina mereka itu. Tujuannya tentang hukum. Iya. Ada kita dari hukum. Iya. Kayak Pak DPD ini kan orang hukum lah. Iya. Jadi memberikan nanti masukan. Tugas pengurus-pengurus semua Anggota ya. kita yang beranggota itu sudah kita bina, udah diedukasi. Sudah KPA, Lah. Iya. Sudah KPA. Yang udah masuk ya. Iya. Tapi yang ketangkep itu Yang dapat KTA itu apa keuntungan dia setelah dapat KTA? ya, itu tujuan dia mendapatkan KTA itu karena Iya. sudah masuk menjadi Anggota? jadi harus menaati aturan. Satu, Ya. aturannya istilahnya ya misalnya jangan suka nyuri barang Iya. kan, pertama Melanggar hukum lah. Melanggar hukum. itu bimbingan. Hak dia apa? Hak tanggung jawabnya kalau kenapa-napa Ada Itu di perlindungan backup. hukum. Di backup. Ada perlindungan hukum. Kesehatan, BPJS, ya. kesehatan Nah, gratis itu. Nah, saya pengen juga nanti ini dibumingkan juga Ya. ke Konsep. Hmm. Mohon nanti Mbak Pemulung ini bukan hanya sekedar nama pemulung. Ya. Pemerintah harus mendengar. Tolonglah pemulung ini dianggaplah sebuah profesinya. Ya profesi harus profesi. Harus profesi. Karena yang bergulir itu uangnya besar loh. Betul. Karena Uangnya besar. pemulung itu kalau selama ini kan dianggap orang marginal Ya. yang selalu disiapkan. Apalagi yang di Bandar Gebang, Sarimukti ya. Makanya saya berjuang termasuk nanti BPD untuk Ya. Jabar lah khususnya. Ya. Soalnya mungkin nanti akan lapor ke PPP. Ya. Saya untuk Jabar ini mungkin mudah-mudahan kita bekerja. Amin. Jadi petani dan pemulung itu akan bersatu. Ya. Nelayan pun sama. Jadi haknya pemulung juga akan teratur. Sama, ya. Harus sama. Harus sama. Karena profesinya karena bisanya itu.